Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an fi lailatul qadr wa fi lailatul mubarakah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala fi ayatil ukhra wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang senantiasa mencurahkan kerahmanan dan kerahimannya kepada kita semua, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan nanti kita semua bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang kita semua sebagai umat Islam mengenang tanggal 17 Ramadan itu sebagai hari nuzulul Quran, yaitu hari atau malam di mana Al-Quran mula-mula pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan meskipun tidak termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum, bulan haram yang di dalam Al-Quran disebut ada 4 bulan, yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. 4 bulan itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan bulan Ramadan tidak masuk dalam kategori bulan Ashhurul Hurum atau bulan haram. Kan tapi Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga kadang kita menyebutnya sebagai bulan suci, meskipun tadi tidak termasuk Ashhurul Hurum. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan ada beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya yaitu pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran, dan pada bulan Ramadan juga Allah memerintahkan ibadah berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Awal diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan, yang kemudian seperti saya sampaikan di depan tadi disebut sebagai hari nuzulul Quran. Di dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Di dalam ayat yang lain, yaitu surat Ad-Dukhan, surat nomor 44, ayat yang ketiga, Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kami Allah lah yang memberi peringatan. Lantas kapan malam Al-Qadar dan malam yang diberkati itu terjadi? Malam tersebut terjadi pada bulan Ramadan, seperti yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan untuk kita berpuasa itu ialah di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran pada permulaannya. Hudal linnas sebagai petunjuk, wa bayyinati minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, lantas pada bulan Ramadan itu terjadi pada tanggal keberapa? Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah tadi. Di dalam satu surat yang lain Allah menyebutkan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humusahu walir rasuli walidil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Maka sesungguhnya 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah, walir rasuli dan untuk Rasul, walidil kurba dan untuk kerabat Rasul, wal yatama dan untuk anak-anak orang miskin, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin dan untuk orang-orang miskin, wabnas sabil dan untuk ibnu sabil. In kuntum amantum billahi, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan juga beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kapan? Yaumal Furqan, yang diturunkan pada hari Furqan. Kapan hari Furqan itu terjadi? Yaumal taqal jam'an, yaitu hari yang bertepatan dengan bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran mula-mula diturunkan ke dunia ini terjadi pada bulan Ramadan, dan harinya atau waktunya, tanggalnya sama dengan tanggal terjadinya peristiwa bertemunya dua pasukan yaumal taqal jam'an atau yaumal furqan tadi. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, hari pembeda antara orang-orang musyrik, kafir, Quraisy dan orang-orang Islam ketika mereka yaumal taqal jam'an, ketika mereka bertemu. Maka kemudian disebut sebagai hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan umat Islam dan pasukan kaum musyrikin Quraisy. Di mana? Di lembah atau dekat sumur Badar, sehingga kemudian terkenal dengan perang Badar.
Jadi Bapak Ibu, Al-Quran mula-mula diturunkan oleh Allah itu tanggalnya sama dengan tanggal terjadinya peristiwa Perang Badar. Bukan pada saat terjadinya Perang Badar, tapi tanggalnya sama dengan tanggal terjadinya peristiwa Perang Badar. Nah, para ahli sejarah Islam berpendapat bahwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, para ahli sejarah Quran kemudian menyimpulkan mula-mula Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah di Gua Hira terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun pertama kenabian. Sehingga kemudian disepakati oleh jumhur ahli sejarah Islam, termasuk juga oleh para ahli Al-Quran, bahasanya Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan yang kemudian dikenal dengan nama Hari Nuzulul Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan tidak lain adalah untuk dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia agar hidupnya bahagia, hidupnya baik. Seperti yang tadi disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk-petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai petunjuk khusus bagi orang bertakwa. Jadi awal pertama kali Al-Quran diturunkan itu menjadi petunjuk bagi manusia, tapi ternyata tidak semua manusia kemudian mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selain Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran diturunkan oleh Allah juga sebagai rahmat dan obatnya hati. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-17 Allah menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, agar menjadi obat, warahmah, dan juga menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidud dhalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah sebagai pencerah kehidupan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, dan kebobrokan moral, menjadi umat yang tercerahkan, umat yang berperadaban, umat yang bermoral, bahkan menjadi umat yang terbaik. Di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama Allah menyampaikan Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, anzalnahu ilaika, kitab ini kami turunkan kepadamu, litukhrijan nas, supaya kamu mengeluarkan manusia, minad dulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliahan, untuk menuju kepada cahaya yang terang,
kondisi yang tercerahkan bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, untuk menuju ke Rob yang maha perkasa dan lagi maha terpuji. Nah, Bapak Ibu-ibu, dengan fungsi Al-Quran tersebut, maka diturunkannya Al-Quran tidak lain adalah untuk mengobati penyakit moralitas dan sosial keagamaan masyarakat, dan juga untuk membentuk tatanan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga akhirnya manusia benar-benar bisa menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Kuntum khairu ummat, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, agar kalian menyuruh kepada kemakrufan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, sekiranya orang-orang ahli kitab itu beriman, akana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Aksaruhumul fasikun, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Jadi itu Bapak Ibu, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Karena pada saat itu kondisi kehidupan manusia yang ada di Arab, khususnya di Mekah dan Madinah, sedang mengalami masa kebobrokan tatanan sosial keagamaan, tatanan moralitas, dan bahkan tatanan hukum, sehingga manusia hidup semaunya sendiri, berbuat sekehendak hatinya, sehingga tatanan kehidupan menjadi porak-poranda. Nah, Al-Quran diturunkan adalah dalam rangka untuk memperbaiki kondisi tersebut menjadi kondisi yang lebih baik. Akan tetapi bagaimana kemudian realitas yang terjadi atau respon yang diberikan oleh masyarakat Arab pada saat itu ketika Al-Quran itu diturunkan, dan juga mungkin bagaimana sikap manusia pada masa sekarang terhadap Al-Quran. Yang terjadi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu dan juga mungkin pada masa sekarang, dalam kenyataannya tidak semuanya mau menerima diturunkannya Al-Quran. Bahkan sebagian besar justru menentang Al-Quran, menolak Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun pada saat itu berkeluh kesah kepada Allah, melihat realitas sikap masyarakatnya, melihat realitas respon dari masyarakat Arab, Mekah maupun Madinah pada saat itu, yang sebagian besar justru menolak Al-Quran. Di Muqaddimah tadi saya sampaikan satu ayat dari surat Al-Furqan, ayat yang ke-30, Allah menggambarkan bagaimana keluh kesahnya Rasulullah ketika itu. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasul, dan berkeluh kesah, berkatalah Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, termasuk bisa jadi adalah kaumnya Rasulullah, umatnya Rasulullah pada masa sekarang. Apa kata Rasulullah? Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dijauhi. Nah, Bapak Ibu, keluh kesah Rasulullah ini menarik untuk kita perhatikan.
Bagaimana sikap mahjuro, sikap meninggalkan Al-Quran yang dimunculkan oleh masyarakat Arab pada saat itu dan juga mungkin masyarakat sekarang ini. Sikap mahjuro itu mereka tampakkan di dalam bentuk sikap keraguan-raguan. Ada juga sikap keingkaran, kekufuran, mendustakan, dan bahkan sampai menantang Al-Quran. Sikap penolakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu, yang pertama bentuknya adalah berpaling, menjauhi, dan bahkan membelakangi Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran misalnya ayat yang ke-23, Allah menyatakan, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab? Yud'auna ila kitabillah. Mereka diseru kepada kitabnya Allah. Liyahkuma bainahum. Supaya dengan kitab itu mereka menetapkan hukum di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Wahum mu'ridun. Dan mereka selalu membelakangi kebenaran dari Alkitab tersebut. Itu sikap yang pertama, bentuk pengingkaran mereka terhadap kitab Allah termasuk Al-Quran. Kemudian bentuk pengingkaran yang kedua, yaitu mereka berpaling dan berpura-pura tidak mendengarkannya. Apa? Bersikap cuek terhadap Al-Quran. Kalau yang pertama tadi itu mengingkari bahkan membelakanginya, yang kedua ini cuek terhadap Al-Quran. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-7 Allah menyampaikan, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabasyirhu bi'adzabin alim. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran diantaranya, wala mustakbiron, maka mereka berpaling dan menyombongkan diri. Ka'alam yasmaha, seolah-olah ia tidak mendengarkannya. Ka'anna fi udunaihi waqra, dan seakan-akan di dalam telinganya ada sumbatan yang menutupi pendengarannya. Wabasyirhu bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi ada di antara manusia pada saat itu dan mungkin juga pada masa sekarang, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka pura-pura tidak mendengarkan seruan Al-Quran itu. Yang ketiga yaitu bentuk pengingkaran dari Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran. Mereka ragu apakah benar Al-Quran itu adalah kitab yang memang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-55 Allah menyebutkan wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah baktatan au ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Wala yazalul ladzina kafaru, dan senantiasalah orang-orang yang ingkar itu fi miryatin, berada di dalam keraguan-raguan minhu terhadap Al-Quran. Hatta ya'tiyahumus sa'atu baktatan, hingga datang kepada mereka suatu saat, yaitu kematian yang tiba-tiba. Au ya'tiyahum adabu yaumin aqim,
atau ketika datang kepada mereka azab pada hari kiamat. Jadi sikap keraguan-raguan sampai mereka akhirnya meninggal, baru nanti kalau sudah meninggal mungkin mereka baru mengetahui ternyata Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Tapi sudah terlambat karena sudah meninggal. Bahkan ada sikap pengingkaran orang-orang Arab ketika itu terhadap Al-Quran dengan cara melarang orang lain untuk mendengarkannya. Ini mendengarkan Al-Quran itu dilarang, disuruh meninggalkan, ya, dibubarkan misalkan. Surat Al-An'am ayat yang ke-26 Allah menyatakan wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkurun. Wahum yanhauna anhu, mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Wa yan'auna anhu, dan mereka sendiri juga menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan yang berikutnya, pengingkaran mereka adalah mereka mengganggu orang yang sedang mempelajari, membaca Al-Quran. Diganggu dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan sehingga menjadikan orang yang membaca Al-Quran itu tidak khusyuk, tidak tenang. Di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-26, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu mendengarkan Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Udah nggak usah didengarkan Al-Quran itu. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan, buatlah hiruk pikuk terhadap Al-Quran. Ketika ada orang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, buatlah kegaduhan. La'allakum taglibun, kata mereka, agar kalian semua dapat mengalahkan Al-Quran itu. Jadi betapa orang yang ingkar terhadap Al-Quran itu begitu bencinya terhadap orang yang mau belajar Al-Quran, sehingga sampai kemudian dilarang. Nah, puncak dari keingkaran orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu terhadap Al-Quran adalah bahkan sampai mereka menyerang, mencederai, menyakiti orang-orang yang membaca Al-Quran pada saat itu. Di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 72, Allah menggambarkan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami bayyinat yang terang, ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah mereka, orang-orang kafir itu. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Mereka hampir menyerang orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka itu. Ini dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang pernah membacakan ayat Al-Quran di dekat Ka'bah. Ketika itu banyak orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di sana, maka Abdullah ibnu Mas'ud kemudian dipukuli oleh orang-orang musyrikin Mekah itu sampai pingsan. Ya, jadi kebencian mereka terhadap Al-Quran. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sikap yang pertama. Bagaimana manusia ketika disampaikan di hadapannya Al-Quran, mereka mengingkari, mereka menolak, mereka meragukan Al-Quran, mereka membuat kegaduhan ketika Al-Quran itu disampaikan, bahkan mereka menganiaya orang yang mau membaca Al-Quran di hadapan mereka.
Sedangkan sikap yang kedua yaitu sikap yang menerima ketika Al-Quran itu diserukan kepadanya. Meskipun demikian, Bapak Ibu, orang yang menerima ketika Al-Quran ini disampaikan di hadapannya, ada juga berbagai macam sikap penerimaan itu. Bagaimana sikap orang yang menerima Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan? Yang pertama yaitu mereka mendengarkan, mereka diam, dan merenungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan di hadapan mereka. Sehingga Allah kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika Al-Quran itu dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, maka hendaknya kita tidak banyak-banyak bicara, tidak nggak peduli. Jadi hendaknya kita perhatikan betul, kita dengarkan, kita diam, ya, kita simak apa yang dibacakan di dalam Al-Quran itu. Lebih hebat dari sikap itu tidak hanya sekedar diam, tapi ada juga di antara orang yang beriman, orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran itu karena begitu meresapinya, sehingga kemudian ada getaran hatinya yang kemudian sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal misalkan ayat yang kedua, Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah tergetarlah hatinya. Ada sambungan koneksi, ada getaran yang ketika disebut nama Allah itu kemudian hatinya merasa langsung nyambung dengan Allah, sehingga kemudian terasa hatinya ada rasa kerinduan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, jadathum imana, bertambahlah keimanan mereka karena dibacakan ayat-ayat itu. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka lah yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan di hadapannya, maka ada getaran tambahan keimanan, semakin mantap beriman kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap berikutnya, orang yang menerima Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibacakan di hadapannya, atau dia sendiri membacanya, maka dia akan bersungkur sujud karena mengakui kebenaran Al-Quran itu. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbir. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru biha, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujjata, mereka menyungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, memuji Allah Subhanahu wa taala,
wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Artinya ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka patuh, tunduk, mengikuti nilai-nilai ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan puncak dari sikap orang yang menerima Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, ada sampai di antara mereka itu yang kemudian menangis. Di dalam surat Al-Isra misalkan ayat 107 sampai 109, Allah menyatakan, Kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjad. Berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak usah beriman sama sekali. Sesungguhnya innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan min qablihi, sebelum mereka, idza yutla alaihim, apabila dibacakan di hadapan mereka Al-Quran, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka menyungkur sujud atas wajah-wajah mereka. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabghuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqan, dan mereka menyungkur atas wajah-wajah mereka sambil mereka menangis. Yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk di dalam menerima Al-Quran. Jadi sampai ada di antara orang-orang yang menerima Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepadanya, dia menangis, mencucurkan air mata karena yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan apalagi ketika ayat-ayat yang dibacakan adalah ayat-ayat yang memang menyentuh kolbu dan hatinya, sehingga hatinya tersentuh dengan bacaan Al-Quran itu dan sampai mencucurkan air mata. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dua sikap manusia ketika dulu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita sendiri? Memandang Al-Quran, menanggapi Al-Quran, merespon Al-Quran yang sudah ada di hadapan kita. Sampai seberapa keakraban kita dengan Al-Quran? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita uji diri kita terkait dengan sampai seberapa keakraban kita terhadap Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dan disayangi oleh Allah, untuk mengukur sampai seberapa keakraban diri kita dengan Al-Quran, mari kita tes. Saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, di antara Bapak Ibu dan hadirin yang hadir, yang mendengarkan pada saat ini, apakah masing-masing sudah mempunyai Al-Quran? Sekali lagi, masing-masing diri kita sudah mempunyai Al-Quran. Mohon maaf, bukan satu rumah, bukan satu keluarga, satu, tapi setiap diri kita, setiap orang, masing-masing kita, apakah sudah mempunyai Al-Quran? Ini penting untuk kita introspeksi. Jangan-jangan kita sendiri nggak punya Al-Quran. Punyanya itu satu rumah satu Al-Quran, digunakan untuk gantian. Ada satu survei Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ar-Rahma Quranic Learning dari Jakarta pada tahun 2014 terkait dengan berapa sih banyaknya umat Islam di Indonesia ini yang mempunyai Al-Quran untuk dirinya. Jadi ada survei seperti itu. Mereka ingin tahu apakah umat Islam di Indonesia ini semuanya sudah punya Quran. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Mengapa?
Karena ternyata umat Islam di Indonesia yang benar-benar mempunyai Al-Quran untuk dirinya sendiri masing-masing hanya sebesar 15%. Luar biasa. Jumlah 15% itu Bapak Ibu bukan jumlah yang besar, tapi jumlah yang sangat sedikit. Dan apakah Bapak Ibu saudara-saudara semuanya ini termasuk yang 15% itu? Nah, silakan direnungkan. Kalau memang di rumah atau kenyataannya memang belum punya Al-Quran untuk dirinya, ya berarti masuk 15, masuk yang 85%. Bukan yang 15% kali. Tapi kalau sudah punya untuk dirinya, berarti masuk yang 15% itu, yang sedikit itu. Jadi sungguh aneh jika umat Islam di Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia, ternyata yang mempunyai Al-Quran untuk dirinya sendiri hanya 15%. Oleh karena itu, setelah hasil survei itu dirilis, dipublikasikan, guncanglah lembaga-lembaga organisasi keislaman di Indonesia. Mereka baru menyadari ternyata umat Islam di Indonesia itu belum akrab dengan Al-Quran. Maka akhirnya kemudian dimunculkanlah satu gerakan pada saat itu yang kemudian populer dengan gerakan wakaf Al-Quran. Jadi ada gerakan, yaitu gerakan wakaf Al-Quran, gerakan untuk mendonasikan Al-Quran kepada umat Islam agar umat Islam itu kemudian masing-masing mempunyai Al-Quran. Dan sampai sekarang gerakan itu pun masih banyak dilakukan ya, karena memang belum merata artinya Al-Quran itu dimiliki oleh umat Islam. Jika pada tahun 2020 sekarang ini mungkin prosentasenya sudah meningkat, apalagi kalangan generasi milenial, pasti di dalam Android-nya sudah ada aplikasi Al-Qurannya. Jadi bagaimana umat Islam dapat akrab dengan Al-Quran, petunjuk, obat, dan pencerah hidupnya, jika punya saja tidak. Ya Al-Quran itu kan petunjuk kehidupan, tapi kok nggak dimiliki. Nah, bagaimana bisa untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupannya, sebagai obat kehidupannya, sebagai pencerah kehidupannya? Punya saja tidak kok. Ini kan sungguh sangat memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimatullah, bagi saudara kita yang sudah mempunyai Al-Quran, masih ada satu pertanyaan. Apakah Al-Quran yang dimiliki itu sudah diakrabi dengan cara dipegang, dengan cara dibuka-buka misalnya? Jangan-jangan Al-Quran yang dimilikinya itu, yang tadi besarnya hanya 15% itu, hanya sekedar disimpan di atas meja, disimpan di dalam lemari, karena dianggap Al-Quran sebagai kitab suci yang sakral dan tidak boleh disentuh sembarangan. Al-Quran tersebut hanya diambil, dipegang setahun sekali untuk dibersihkan debu-debu yang menempel di sampulnya. Setelah itu, Al-Quran dikembalikan lagi, ditaruh di atas meja atau di dalam lemari. Al-Quran sebagai mushaf terlalu disakralkan, terlalu disucikan, sehingga seakan-akan tidak terjamah. Al-Quran hanya dijadikan sebagai benda pusaka yang suci, yang akhirnya tidak memberi makna bagi kehidupan dirinya. Ini pun juga sangat memprihatinkan, karena masih ada di antara umat Islam yang menjadikan Al-Quran tidak untuk sebagai petunjuk kehidupannya, tapi Al-Quran dijadikan sebagai benda keramat. Padahal Al-Quran diturunkan tidak untuk itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang sudah mempunyai dan memegang serta membuka-buka Al-Quran, apakah sudah diakrabi juga dengan melafalkan huruf-hurufnya menjadi kata dan kalimat yang terucapkan?
Di dalam kehidupan masyarakat kita dapat kita saksikan berapa banyak umat Islam yang sudah dapat melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Tidak banyak Bapak Ibu, alias sangat sedikit sekali. Mungkin hal itu dapat dimaklumi karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, bukan bahasa ibu, bukan bahasa keseharian kita. Sehingga orang-orang tertentu saja yang mau belajar kemudian dapat melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Bagi yang tidak mau belajar, tentu dia tidak akan bisa melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, agar umat Islam yang sudah mempunyai Al-Quran dan juga yang belum mempunyai Al-Quran harus digencarkan upaya pembelajaran baca tulis Al-Quran atau pemberantasan buta huruf Al-Quran. Maka TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, harus dimunculkan di mana-mana, di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, bagi yang sudah lancar dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran, hendaknya semakin mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Lafalkan Al-Quran setiap hari, beri kuota waktu untuk Al-Quran minimal sehari 15 menit misalnya. Syukur bisa lebih. Buat jadwal baca Quran JBQ. Jadikan kebiasaan setelah maghrib atau subuh berakrab-akraban dengan Al-Quran. Sehingga akan ada gerakan memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Ini harus dilakukan agar Al-Quran betul-betul akrab di kalangan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang sudah akrab dengan melafalkan huruf-huruf Al-Quran, jangan hanya berhenti dan bangga dengan khatam berkali-kali. Ingat, Al-Quran turun tidak hanya untuk dilafalkan huruf-hurufnya. Meskipun seseorang yang melafalkan huruf Al-Quran dijanjikan oleh Rasulullah akan diberi pahala satu huruf membaca Al-Quran dengan 10 kebajikan. Tetapi Al-Quran diturunkan tidak hanya sekedar untuk itu. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai obat, sebagai petunjuk kehidupan, sebagai pencerah kehidupan masyarakat. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan di antara kita banyak yang tidak mengerti, yang tidak paham arti dari bahasa Arab tersebut. Sehingga jika Al-Quran hanya sekedar dilafalkan huruf-huruf dengan bahasa Arabnya, tanpa diketahui kandungan maknanya, maka fungsi sebagai petunjuk tentu tidak akan terrealisir. Nggak diketahui artinya, nggak diketahui petunjuknya seperti apa. Untuk itu perlu ada upaya untuk mengakrabkan diri kita, pikiran kita, hati kita, memahami dan mengetahui isi kandungan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Kita patut bersyukur sejak tahun 2010-an ya, di Indonesia bergema satu gerakan yang dipelopori oleh Ustadz Yusuf Mansur pada saat itu dengan gerakannya Indonesia Menghafal Al-Quran. Ya, Indonesia Menghafal Al-Quran. Sungguh luar biasa gebrakan gerakan tersebut sehingga menginspirasi di berbagai daerah Indonesia, baik di desa maupun di kota, bahkan di gunung-gunung dan pedalaman. Seakan-akan umat Islam berlomba-lomba mendirikan rumah-rumah tahfidzul Quran. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang sudah bermunculan anak-anak kecil yang usianya masih sangat belia, bahkan mungkin masih usia PAUD, SD, muncul juga remaja-remaja, muncul juga bapak-bapak dan bahkan juga ibu-ibu penghafal Al-Quran yang cukup banyak. Ini harus kita akui keberhasilan dari
gerakan Indonesia menghafal Al-Quran. Tapi sayang Bapak Ibu-ibu, gerakan tersebut seakan-akan berhenti di hafalan Al-Quran saja. Setelah hafal Al-Quran, ya hanya mempertahankan hafalannya saja. Begitu seterusnya. Sekali lagi, hal itu tidak jelek, Bapak. Sangat bagus. Mencetak penghafal Al-Quran itu luar biasa, sangat bagus. Tapi hendaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Seharusnya mulai ada peningkatan. Apa peningkatannya? Harusnya setelah gerakan Indonesia menghafal Al-Quran sukses, dilanjutkan dengan gerakan berikutnya, yaitu Indonesia memahami Al-Quran, yaitu gerakan tafhimul Quran. Isi Al-Quran harus dipahami, isi Al-Quran harus dikaji, isi Al-Quran harus diketahui kandungan nilai-nilai petunjuknya. Dengan upaya ini diharapkan umat Islam mengetahui betul dan paham betul petunjuk-petunjuk kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, gerakan wakaf Al-Quran selayaknya yang diwakafkan adalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Sehingga umat Islam dapat sedikit demi sedikit mengerti kandungan makna isi Al-Quran. Untuk itulah, kajian pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran juga harus digelorakan di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, mulai disemarakkan dengan kajian-kajian tafhimul Quran. Nah, akhirnya Bapak Ibu, puncak dari keakraban diri seseorang, termasuk diri kita, terhadap Al-Quran adalah jika Al-Quran yang sudah dimiliki, sudah sering dilafalkan secara rutin, dan bahkan dihafalkan, sudah dimengerti dan dipahami isi kandungannya, dijadikan sebagai bagian dari karakter dirinya. Nilai-nilai ajaran Al-Quran dihidupkan dalam bentuk perilaku dan kepribadian diri. Itulah Bapak Ibu-ibu yang dulu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kepribadian Rasulullah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah adalah Al-Quran. Dengan demikian nilai-nilai ajaran Al-Quran menjadi nyata dan tidak hanya sekedar di awang-awang, tidak hanya sekedar khayalan. Oleh karena itu, yang perlu kita renungkan adalah sampai di mana keakraban diri kita semua terhadap Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu merenungkan untuk dirinya masing-masing. Ini kebetulan bulan Ramadan yang sering juga disebut sebagai bulan turunnya Al-Quran, kesempatan bagi kita untuk bisa menjalin keakraban diri dengan Al-Quran. Jangan disia-siakan bulan Ramadan yang hanya 1 bulan, kita jadikan sebagai tonggak awal kita, sebagai awal diri kita untuk lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan hidup kita betul-betul berada di atas petunjuk Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya pribadi dan juga pada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.